Dingin seperti gunung es. Klek. Maaf, nggak sengaja udah keminum satu teguk. Hehehe. Lucky segera menaruh gelasnya karena tatapan mata Rasya yang sudah mengerikan di hadapannya. Rasya menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan kedua tangannya masih ada di pinggang. Apa orang tuamu pemabuk? Hah? Apa kau bilang? Lucky agak kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Rasya. Kau sulit sekali menghindari minuman beralkohol. Apa orang tuamu pemabuk sehingga kau menuruni sifat mereka yang suka minum minuman keras? Lalu apa orang tuamu juga adalah orang yang suka mencederai perjanjian? Kau sudah menandatangani perjanjian denganku. Tapi kau banyak melakukan dan prestasi padahal masih hari pertama. Kau juga sangat ceroboh, pemabuk, berantakan, berisik, tak ada istimewanya sebagai seorang wanita. Hanya terlihat sebagai wanita rendahan yang tidak punya tujuan hidup. Benalu yang hanya mengharapkan mendapat suami kaya dengan mengandalkan wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang menarik. Tunggu, kau boleh menghinaku sebanyak apapun yang kau mau. Tapi jangan pernah menghina orang tuaku. Mereka tidak seperti apa yang kau pikirkan. Ayahku adalah seorang dokter yang sangat dipanuti di England. Dia adalah orang yang sangat dermawan dan selalu menolong masyarakat yang tidak mampu. Banyak penghargaan yang telah didapatkan oleh ayahku. Bahkan ayahku meninggal dunia saat ingin menolong pasien lansia yang tinggal di dataran tinggi pada musim salju, hingga mobil ayahku tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Ayahku tidak serendah apa yang kau pikirkan. Dan ayahku bukanlah seorang pemabuk. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat ayahku minum minuman keras. Lucky bicara hampir menangis ketika menceritakan siapa ayahnya saat Rasya menghinanya yang sedang meminum cocktail. Tidak ada lagi kata-kata yang dikeluarkan oleh Rasya. Setelah melihat raut wajah Lucky dan mendengarkan kata-kata Lucky, lidahnya seakan-akan keluh, dan Lucky pun sama, tidak lagi mengeluarkan kata-kata apapun, hanya pergi meninggalkan Rasya. Lucky membawa backpacknya masuk ke dalam kamar. Dalam presiden suite room terdapat 2 kamar tidur, sehingga Lucky langsung masuk ke dalam kamar tidur yang masih kosong. Hatinya sangat sakit mendengar apa yang baru saja dikatakan Rasya, sehingga Lucky tak sanggup lagi menahan air matanya ketika masuk ke dalam kamarnya. Ayah, maafkan aku, anakmu yang sangat tidak berguna ini. Karena kebodohanku orang bisa menghinamu seenaknya saja. Aku telah membuatmu sangat terkenal karena tingkah lakuku yang kurang baik. Mulai saat ini, aku berjanji padamu, Ayah. Aku tidak akan lagi minum minuman beralkohol. Aku tidak akan membiarkan satu orang pun menghina dan merendahkan namamu. Aku akan bersikap lebih baik, menjalani hidupku dengan baik supaya aku bisa menjadi sepertimu. Bukan menjadi pecundang seperti sekarang yang justru menodai nama baikmu. Jeritan hati Lucky yang merasa sangat terluka dengan kata-kata Rasya tadi tentang orang tuanya. Langit sudah semakin gelap dan saat ini adalah waktunya untuk makan malam. Tapi Lucky masih ada di dalam kamarnya. Sedangkan Rasya dengan perasaan yang tidak enak, duduk di meja makan namun belum menyuap satupun makanan di atas piringnya. Tolong panggil wanita di dalam kamar sana. Suruh dia datang untuk makan malam. Pinta Rasya pada pelayan yang ada di sampingnya. Baik, Tuan Muda. Pelayan langsung menjalankan perintah Rasya mengetuk pintu kamar Lucky. Tok, tok, tok. Belum ada yang merespon untuk membuka pintu. Tok, tok, tok. Masih sama. Belum ada yang merespon untuk membuka pintu. Tok, tok, tok. Klek. Ada apa? Tanya Lucky pada pelayan yang ada di hadapannya. Makan malam Anda sudah siap, Nyonya. Dan Tuan Muda sudah menunggu Anda di meja makan. Katakan pada Tuan Mudamu aku tidak lapar. Suruh dia makan duluan saja. Baik, Nyonya. Hei kau, katakan padanya di dalam keluargaku tidak boleh ada yang melewatkan makan bersama. Teriak Rasya dari meja makan yang masih terdengar oleh pelayan, karena mereka hanya berjarak kurang lebih 6 meter. Baik, Tuan Muda. No, katakan pada tuanmu, aku bukan keluarganya. Jadi tidak perlu menunggu untuk makan bersama. Belum sempat pelayan mengatakan apa yang dikatakan Rasya, Lucky sudah nyolot lebih dahulu memberikan perintah baru padanya. Baik, no. Kau katakan lagi padanya, aku tidak akan mengajaknya pergi ke Gunung Bromo, dan dia harus rela untuk tinggal di hotel ini selama 3 hari tanpa keluar kalau dia tidak mau makan makanannya.
Saat ini belum sempat pelayan menjawab perintah Lucky, Rasha yang tanpa melihat ke arah pelayan dan Lucky sudah memotong kalimat pelayan tersebut. Baik Tuan Muda, dasar pemaksa, gerutu Lucky. Tentunya terdengar oleh Rasha. Lucky bicara sambil menatap Rasha dengan tatapan marah. Walaupun Rasha tak menatapnya. Lalu Lucky memalingkan wajahnya lagi ke arah pelayan. Katakan pada tuanmu, aku akan segera makan ke sana. Baik, Nona. Brooke. Lucky menutup pintu kamarnya dengan sangat kencang saat pelayan menjawab perintahnya. Lalu pelayan tersebut datang menuju Rasha. Tuh, tidak perlu mengatakan apapun. Aku sudah mendengar apa yang dia katakan. Maafkan saya, Tuan Muda. Pelayan itu berdiri agak menjauh memberikan privasi bagi Rasha. Kalau mereka bisa bicara sendiri, buat apa menyuruhku menyampaikan pesannya dari tadi? Kok aku jadi seperti orang bodoh gini? Nasib, beginilah kalau lagi melayani pasangan yang sedang bertengkar. Pasti kena imbasnya. Gumam pelayan yang sedang menahan tawa juga menahan kesal di dalam hatinya. Walaupun tidak ditunjukkan di depan Rasha. Kelek, Lucky keluar kamar, lalu langsung duduk di kursi makannya. Rasha tidak bicara apapun di hadapannya. Hanya duduk bersandar menatap ke arah makanannya. Dan tentu saja dengan aura dingin dari wajah dan sikapnya. Makanlah, kita akan berangkat ke Bromo 1 jam lagi. Kalimat perintah yang akhirnya dilontarkan dari bibir Rasha. Lucky tidak menjawab apapun yang dikatakan Rasha. Lucky langsung mengambil sendok dan menyantap makanan di hadapannya. Enak banget ini. Aku pikir tadi nggak enak karena warnanya hitam pekat seperti ini. Tapi ternyata rasanya enak. Ini apa namanya ya? Gumam Lucky di dalam hatinya yang sangat suka dengan makanan yang ada di hadapannya. Tapi tentu saja, kali ini Lucky tidak menunjukkan ekspresinya. Lucky lebih memilih untuk berpura-pura cool walaupun hatinya sudah jengkrak-jengkrak kegirangan menikmati hidangan di hadapannya. Rasha tidak mengatakan apa-apa kepada Lucky selama mereka makan malam. Rasha memilih diam hanya menghabiskan makanannya. Hingga suasana makan sama persis seperti saat mereka makan tadi siang di ruang VVIP setelah resepsi pernikahan. Lucky tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan makanannya. Lucky bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada Rasha. Dan mungkin kalau ada lagi, Lucky bisa makan lebih banyak. Sejak kecil, ayahnya tak pernah membatasi Lucky makan apapun juga. Porsi makan Lucky juga tidak dibatasi, sehingga Lucky boleh makan sebanyak apapun yang Lucky inginkan. Apa kau selalu menghabiskan makananmu sampai bersih seperti itu? Tanya Rasha yang baru saja melirik Lucky yang sudah diam dan meletakkan alat makannya. Ayahku selalu bilang kalau aku harus menghabiskan makananku sampai bersih, seperti ini, dan tidak boleh menyisakan apapun. Itu namanya kita menghargai rezeki. Lucky bicara sambil mengangkat piringnya yang kosong, memperlihatkan isinya yang sudah bersih kepada Rasha. Apa kau sama sekali tidak mengerti table manner? Tentu saja aku paham. Aku lama tinggal di England, bahkan sejak 1 bulan setelah aku dilahirkan. Aku sudah berada di sana. Ayahku adalah dokter yang sangat hebat, dan dia selalu mengajariku banyak hal, termasuk masalah table manner. Sebelum aku mendapatkan pelajaran itu di sekolah, ayahku sudah mengajarkannya lebih dulu di rumah. Tapi tetap saja, menurut ayahku, menyisakan sedikit makanan di piring atau mangkuk itu bukanlah kebiasaan kami orang timur. Ayah menyuruhku untuk selalu menghabiskan makanan yang sudah aku ambil, karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Kalau aku tidak bisa menghabiskan makanan sebanyak yang aku ambil, maka aku tidak boleh meminta makanan sebanyak itu, karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan makanan, sehingga aku tidak boleh membuang-buang makanan. Lucky menjawab dengan cukup panjang satu kalimat pertanyaan dari Rasha. Kau sepertinya sangat menyayangi ayahmu. Celetuk Rasha setelah meneguk air mineral di dalam gelasnya. Lucy mengangguk. Tidak ada orang yang paling aku sayangi di dunia ini selain ayahku. Dialah satu-satunya manusia yang selalu menjadi panutanku dan selalu menjagaku sejak aku kecil. Jawab Lucky sambil tersenyum mengingat kebaikan ayahnya. Bahkan Lucky hampir meneteskan air mata walaupun dia tetap berusaha untuk menahannya. Bagaimana dengan I? Belum sempat Rasha melanjutkan kalimatnya,
Handphonenya sudah berdering dan Rasha langsung mengangkat teleponnya setelah melihat nama penelponnya. Rasha, ada apa kalian menelponku? Pertanyaan Rasha adalah kalian. Karena kedua orang itu selalu meloudspeaker ketika menelpon Rasha. Riri, apa yang sedang kau lakukan? Juna memberitahuku kalau kau merubah tempat honeymoonmu. Riri, Rasha, Papa dan Mama bertanya apakah kakak ipar baik-baik saja. Dan apa kau sudah membawanya pergi ke dokter kandungan? Rasha, semua baik-baik saja. Kalian berdua jangan ganggu aku. Jangan menelponku lagi. Klik. Rasha mematikan teleponnya sambil menghela nafas. Kemudian berdiri dan melanjutkan perintahnya pada Lucky. Siapkan semua barang-barangmu yang akan kau bawa untuk trekking nanti malam. Rasha bicara sambil melangkah menuju kamarnya. Klik. Dan langsung menutup pintu kamarnya sebelum mendengar jawaban dari Lucky. Ada orang sedingin dia ya? Menanggapi telepon dari adiknya sendiri pun tak ada senyum. Dan sekaku itu. Pantas saja sikapnya padaku sangat dingin. Dia seperti vampir. Hanya bedanya, vampir membunuh dengan minum darah sedangkan dia membunuh dengan menyakiti hati. Gumam Lucky sambil mencibir ke arah pintu yang tadi baru ditutup oleh Rasha. Lucky kemudian berdiri mempersiapkan semua perlengkapan yang tadi diminta oleh Rasha. Kali ini, Lucky benar-benar memeriksa secara teliti apa saja yang akan dibawa olehnya. Lucky tidak ingin membuat dirinya begitu memalukan lagi di hadapan Rasha. Sehingga berkali-kali Lucky mengecek ulang semua barangnya untuk mengurangi masalah saat trekking nanti malam. Aku tidak akan membiarkan seseorang menghina ayahku lagi, karena kecerobohan yang aku perbuat. Semangat Lukianada, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Hahaha, celetuk Lucky setelah memastikan kelengkapan yang akan dibawanya. Tok tok tok.